Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Jangan lupa jaga kondisi kesehatan 3M-nya ya. Jangan lupa jaga jarak, pakai masker, juga jangan lupa cuci tangan. Biar kenapa pertemuan kedua kini kita berbicara tentang pengertian hukum komunikasi ya. Jadi nanti ada kaitannya kenapa kita harus belajar pengertian hukum dan juga komunikasi, karena ada kaitan dengan jurusan kita yaitu komunikasi. Dan kita juga akan berbicara beberapa unsurnya, salah satunya. Nah, ini adalah pengertian hukum. Apa itu pengertian hukum? Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan juga mencegah terjadinya kekacauan. Berarti, itu artinya setiap warga negara wajib untuk mematuhi hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia. Jangan dibalik ya, banyak filosofi yang mengatakan bahwa peraturan dibuat untuk dilanggar, tapi tidak seperti itu. Bahwa hukum itu adalah sesuatu hal yang mengatur kita dalam berkehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum, kita tidak perlu lagi takut dengan apa yang dilakukan dengan terhadap penindasan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu salah satu bentuknya. Itu berbicara tentang pengertian hukumnya. Nah, ini ada beberapa juga yang berbicara tentang pengertian hukum menurut KBBI. Apa sih KBBI itu? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KKBBI dijelaskan, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Oleh karenanya, Indonesia negara hukum, maka pasal 1 yang berlaku adalah pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang mengatakan bahwa setiap warga negara wajib untuk mematuhi hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia. Jadi kalau teman-teman tidak suka dengan aturan hukum Indonesia, silakan keluar dari negara kita. Itu adalah makanya kita ikuti aturan yang undang-undang yang berlaku di Republik Negara Indonesia ini. Yang berikutnya adalah pengertian hukum menurut tokoh. Ya, ini adalah Aristoteles. Aristoteles itu adalah seorang filsuf. Dia mengungkapkan bahwa hukum merupakan kumpulan aturan yang dapat mengikat dan berlaku terhadap masyarakat saja, tetapi juga berlaku kepada hakim itu sendiri. Dengan kata lain, hukum tidak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, tetapi juga wajib dipatuhi oleh pejabat negara. Sementara itu, Samijo mengungkapkan, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan, atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan maksud dan tujuan itu tersendiri. Sementara itu menurut Sajiptu Raharjo mengungkapkan adalah hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk tingkah laku. Sementara Montesquieu adalah seorang filsuf juga mengatakan bahwa hukum merupakan gejala sosial dan perbedaan hukum dikarenakan oleh perbedaan alam, politis, etnis, sejarah, dan faktor lain dari tatanan masyarakat. Untuk itu, hukum suatu negara harus dibandingkan dengan hukum negara lain. Karena apa? Salah satunya kita juga hukum Indonesia masih mengacu kepada negara Belanda. Karena dulu Indonesia dijajah 3,5 tahun. Jadi banyak pedoman-pedoman hukum anjurannya ke negara Belanda. Ya, karena acuan negara lain pun dengan negara Belanda sebagai hukum aturannya seperti itu. Sementara itu tujuan hukum. Adapun tujuan hukum itu adalah ada 6. Yang pertama, melindungi hak asasi manusia. Yang kedua, menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa mengenal kasta. Yang ketiga, bahwa tujuan hukum adalah menciptakan kesejahteraan, ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan. Yang keempat, menjadi petunjuk dalam pergaulan bagi setiap anggota masyarakat. Sementara yang kelima, bahwa tujuan hukum itu adalah menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Yang keenam adalah mewujudkan sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah salah satu tujuan hukum ya. Yang menarik adalah yang 5 adalah menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri. Ini tujuannya adalah jangan sekali-sekali karena jangankan kita memain hakim sendiri ya. Menggunakan perkataan yang kasar gitu ya, itu juga terkena dalam dampak yang namanya hukum. Jadi gitu. Jadi teman-teman juga tidak perlu takut bahwa hukum ini melindungi hak asasi manusia kita, itu salah satu bentuknya ya. Dengan hukum
kita memiliki aturan. Tetapi yang harus diperhatikan dalam hukum ini ada hukum adat dan juga ada hukum yang dibuat oleh pemerintah. Hukum adat biasanya dilakukan oleh siapa? Biasanya wilayah-wilayah sekitar. Itu adalah ya, di Aceh punya hukum sendiri, hukum syariah katanya gitu. Itu adalah salah satu bentuk pemerintah daerah pemerintah pusat memberikan kelonggaran kepada daerah untuk membuat aturannya sendiri dalam tujuan hukum yang lebih kepada daerah itu sendiri. Sementara unsur hukum itu dibagi menjadi 4, ada 4. Yang pertama, mengatur tingkah laku masyarakat. Mengapa masyarakat itu perlu diatur? Bahwa produk hukum harus mengandung unsur peraturan yang berfungsi mengatur interaksi dan hubungan antar anggota masyarakat. Yang kedua, unsur hukum adalah dibuat badan resmi yang berwajib, bahwa hanya badan resmi yang berwenang dan ditentukan berdasarkan kesepakatan. Ya, ada polisi, itu adalah hakim, itu adalah salah satu badan yang berwajib. Yang ketiga adalah peraturan bersifat memaksa, artinya hukum harus difakta agar masyarakat patuh terhadap aturan. Yang keempat, sanksi bersifat tegas, bahwa sanksi yang dibuat sudah diatur dalam undang-undang atau produk hukum lainnya. Orang yang melanggar hukum harus ditindak secara tegas. Itu adalah salah satu unsur dari hukum itu sendiri. Lalu apa kaitannya dengan komunikasi? Komunikasi adalah jurusan kita. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seorang komunikator ke komunikan dengan mengharapkan feedback. Dalam aturan berkomunikasi, bahwa manusia juga harus mengerti hukum yang ada. Contohnya nih ya, hati-hati ya. Ucapan yang kasar, penghinaan di sosmed itu bisa terkena yang namanya undang-undang IT. Jadi kita sebagai orang komunikasi harus pinter-pinter berbicara, harus pinter-pinter menjaga perasaan orang lain agar kita tidak melukai perasaan orang lain. Kalau mereka terluka gitu ya, salah satu bentuknya dia melaporkan hukum, itu kita bisa mengenai undang-undang hukum. Yang berikutnya ada hukum media dan komunikasi ya. Nah, ini adalah salah satu bentuknya. Dalam ranah media massa, media massa ada beberapa regulasi yang mengatur penyelenggaraan dan pemanfaatan media massa. Apa sih regulasi itu? Regulasi media adalah aturan-aturan dan kebijakan yang berkaitan yang mengatur hubungan operasional media massa. Inilah nanti kajian-kajian kita ke depan, beberapa materi kita akan berbicara tentang regulasi media tersebut. Karena apa? Banyak ya, kita akan berbicara ranah kita sosial media. Aturan undang-undangnya seperti apa? Media televisi punya undang-undang, ya, radio punya undang-undang, koran punya undang-undang, ya. Itu akan diatur dalam beberapa kajian ilmu komunikasi kita. Ini yang yang penting yang kita harus pelajari ke depan, bahwa ini adalah aturan hukumnya. Nah, oleh karena itu ingat, minggu depan kita akan bahas lagi terkait regulasi media. Nah, ini menarik banget nih ya, bagaimana seorang komunikator gitu menanggapi seorang komunikan yang menghadapi tuntutan terhadap undang-undang ITA yang lagi rame saat ini. Itu adalah salah satu bentuk yang akan kita bahas ke depan. Apalagi menarik sih, yang paling menarik nanti kita akan coba melihat beberapa contoh-contoh kasus yang terjadi di masyarakat, kita kaitkan kira-kira kenapa sih mereka bisa kena seperti itu. Ya, kita lihat adalah undang-undang yang terakhir adalah Ibu Prita Raura ya, yang menuliskan curhatannya ke sosial media, tetapi yang terjadi dia dipenjarakan karena dianggap mencemarkan nama baik rumah sakit. Itu adalah salah satu bentuk kegiatan regulasi tentang media. Jangan lupa ini latihannya yang harus dikerjakan ya, ada 3. Yang pertama, jelaskan pengertian hukum yang diungkapkan oleh pakar dan berikan contohnya. Yang kedua juga, apa kaitannya antara hukum dan regulasi media. Yang ketiga, sebutkan 6 tujuan hukum. Nah, ini adalah salah satu bentuknya ya. Kalian harus mengerjakannya di mana? Di Istadi ya. Jadi ini soal-soal yang harus kalian kerjakan gitu ya. Tadi sudah saya berikan penjelasannya di depan. Mudah-mudahan teman-teman bisa jawab. Disimpan ini sebagai bentuk kisi-kisi ya. Ada kemungkinan di UTS akan keluar soal-soal seperti ini ya. Itu salah satu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi sehat bisa mengerjakan tugas ini gitu tanpa ada alasan ini itu ya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Saya Ahmad Budiman Sudarsono menyampaikan beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa waktu pengerjaannya hanya 24 jam, tidak ada alasan ini itu.
Yang ngerjakan ya alhamdulillah, yang nggak ngerjakan ya ya udah gitu aja. Mungkin tuh ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.